Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Sebagai ayat renungan kita di pagi hari ini diambil dari Yehezkiel 16 ayatnya yang ke-60 yang berbunyi, "Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah Daud berdoa kepada Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, janganlah Engkau mengingat akan pelanggaranku di masa mudaku." Dan ketika ia menyatakan hal itu, ia memahami satu hal, peristiwa tentang begitu memilukannya dan sangat memalukannya perbuatannya di masa lalu itu, yang terus diizinkan Tuhan untuk terus ia ingat dan merasa malu. Lihatlah apa yang telah dinyatakan Allah lewat nabinya Yehezkiel, bahwa perjanjian yang akan dinyatakan itu kepada bangsa Israel akan membuat kepada mereka suatu pengertian yang akan terus berkelanjutan, yakni rasa malu akan perbuatan mereka di masa lalu. Ketika kita menerima Yesus Kristus, yakni anugerah, firman yang telah menjadi daging bagi kita, maka ketika kita terus datang kepadanya, kita terus mengingat tentang pelanggaran kita di masa lalu, bahwa betapa malunya kita sebenarnya. Tidak ada kata-kata yang dapat kita katakan karena kebercelaan kita, penuh dengan keburukan di masa lalu yang tidak akan memiliki harapan jika bukan karena Allah menyatakan anugerahnya itu. Dan di sanalah letak titik perjanjian baru itu berangkat. Banyak hal yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak akan dapat mereka obati. Malahan Allah menyatakan hal ini kepada bangsa Israel bahwa mereka memiliki kakak, yakni Sodom. Kita mengetahui bahwa peristiwa Sodom dan Gomora adalah perlakuan yang begitu keji di mata Tuhan, sehingga peristiwa itu menjadi ingatan yang kuat bagi kita. Tetapi mengapa Allah harus berkata bahwa Sodom itu adalah kakak dari bangsa ini? Bukankah ini sangat menyakitkan sekali? Ketika Sodom yang kita ketahui perbuatan mereka yang keji itu, yang tidak manusiawi, tetapi ternyata dibenturkan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan kenyataan inilah yang kita harus mengerti saat ini, bahwa pemulihan yang telah Tuhan nyatakan ke dalam diri kita, yakni di dalam Yesus Kristus, hendaklah kita tidak menjadikan anugerah itu menjadi anugerah yang murahan. Kita harus menyatakan dalam diri kita ini betapa besar anugerah Tuhan yang telah kita terima. Yang dulunya di masa lampau kita melakukan banyak hal yang buruk, tetapi Tuhan mengizinkan kita dan dilindungi, mendapatkan berkat dan dinyatakan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus. Bukankah ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting dan berharga dalam hidup ini? Adakah kebahagiaan yang melebihi dari hal ini? Ketika Tuhan telah menyatakan ini kepada kita lewat perjanjiannya, bahwa ketika kita pada masa muda kita melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan mengizinkan kita melangkah saat ini untuk dapat melupakan itu dan mengobati perasaan kita itu, bahkan hadir sebagai manusia-manusia baru, yakni ketika kita telah menerima Kristus, kita bertobat, kita dilahirkan kembali. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah menjadi manusia yang memprioritaskan Allah. Jangan ulangi kesalahanmu di masa lampau, dan nyatakanlah itu di dalam dirimu, dan buktikanlah itu dalam perjalanan hidup saudara. Jika kita melakukan banyak kesalahan di masa lalu,
dalam hari ini kita akan berupaya membuat yang terbaik sehingga Tuhan semakin dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang kami dengarkan hari ini. Engkau telah meneguhkan sebuah janji atas kami. Kami menyadari ya Tuhan betapa buruknya hidup kami di masa lalu. Dosa kami di masa muda sering sekali membuat Engkau merasa kecewa telah menciptakan kami. Tetapi Engkau tahu betapa lemahnya kami ya Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang dilahirkan kembali, yang mengerti tentang arti kemurahan hati-Mu dan hidup dalam belas kasihan Bapa. Terpuji Engkau ya Bapa atas pemeliharaan yang telah Engkau nyatakan kepada kami pada hari ini. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.